Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Oldboy Story. Kali ini, Oldboy Story akan membahas alur cerita dari film asal Korea Selatan yang berjudul Dorlok. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan dipersembahkan oleh Megabox Plus M. Dibintangi oleh Kang Hyo Jin yang memerankan sosok Jo Kyung Min, Kim Yi Won yang berperan sebagai Oh Hyo Jo, Kim Sung Oh yang memerankan sosok detektif Lee, Ji Buk Rai yang berperan sebagai Kim Ki Jung, serta turut didukung oleh beberapa aktor dan aktris lainnya. Sebelumnya, tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Dan juga perlu kalian ketahui bahwa konten ini full spoiler. Film Dorlok menceritakan tentang sosok Jo Kyung Min, seorang wanita dewasa yang bekerja di sebuah bank. Sebagai wanita single yang sibuk dengan pekerjaannya, Kyung Min cenderung tidak terlalu banyak bergaul dan lebih banyak menghabiskan waktu santainya di dalam apartemen miliknya. Kehidupan Kyung Min terbilang biasa-biasa saja seperti kebanyakan orang lain pada umumnya. Kyung Min sendiri memiliki sahabat dekat yang bernama Hyo Jo yang juga bekerja di bank yang sama dengan dirinya. 37번 고객님. Kepada Hyo Jo inilah, Kyung Min akhirnya menceritakan tentang berbagai keanehan yang sering dialaminya. Dari penutup tombol kunci pintu apartemennya yang selalu dibuka oleh seseorang, hingga rasa pusing yang sering ia rasakan saat terbangun dari tidurnya. 웃음 좀 팔라고. 노인들이 퇴직 후에 치킨집 할 거냐 뭐 할 거냐 이러면서. Suatu malam ketika Kyung Min hendak tidur seperti biasa, dirinya pun dikagetkan oleh seseorang yang mencoba membuka pintu apartemennya. Namun Kyung Min yang sebelumnya telah merubah kode kunci pintunya, membuat usaha dari sosok misterius yang mencoba masuk ke dalam apartemennya itu akhirnya gagal. Merasa begitu ketakutan, Kyung Min pun segera menghubungi para polisi yang malah disambut dengan cibiran dan rasa kesal dari para polisi tersebut. Ternyata laporan Kyung Min itu bukanlah yang pertama kalinya. Sudah beberapa kali sebelumnya, wanita itu melaporkan hal yang sama sehingga membuat para penegak hukum menganggap Kyung Min terlalu paranoid dan bersikap berlebihan. Lanjut cerita, di keesokan harinya, Kyung Min yang tengah bekerja nampak mendapatkan masalah dengan seseorang nasabah bank yang merasa tersinggung atas sikap dirinya. Nasabah tersebut bernama Kim Ki Jung. Kim Ki Jung yang begitu emosi akhirnya diminta oleh pihak keamanan bank untuk segera pergi. 기다리시는 손님들 위해서 네가 먼저 친한 척 Merasa harinya begitu buruk, Kyung Min memutuskan untuk segera pulang dan beristirahat. Dan ketika dirinya mulai tertidur, muncullah sosok pria misterius yang sebelumnya telah bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Agar Kyung Min tidak terbangun, pria itu pun segera membekap hidung dan mulut wanita tersebut dengan sebuah sapu tangan yang sudah dituangkan cairan obat bius. Setelah memastikan Kyung Min telah benar-benar pingsan, pria yang tidak diperlihatkan wajahnya itu dengan santainya mandi, lalu tidur dan memeluk tubuh Kyung Min tanpa mengenakan sehelai benang pun. Seperti biasa, keesokan harinya Kyung Min yang masih belum sadar bahwa hampir setiap malam seorang pria membius dan tidur bersama dirinya kembali melakukan aktivitasnya. Hari itu seharusnya menjadi begitu menyenangkan untuk Kyung Min.
karena dirinya mendapatkan rekomendasi sebagai karyawan tetap. Namun tubuh Kyungmin yang terasa lemas serta pikirannya yang kalut membuat Kyungmin nampak tidak terlalu bahagia. Ketika Kyungmin sedang menunggu bis untuk pulang, wanita itu pun dibuat kaget dan takut karena kehadiran Kim Ki-jung. 한참 기다렸는데 Kim Ki-jung yang ternyata masih dendam dengan kejadian sebelumnya memaksa Kyungmin untuk ikut bersamanya. Di sini Kyungmin akhirnya terselamatkan berkat kedatangan Sung Ho yang merupakan atasan dari dirinya. 갈 테니까 진정하시고. Sung Ho yang terlihat menyukai Kyungmin kemudian mengantarkan wanita tersebut hingga sampai di depan gedung apartemennya. 다음부터 이런 일 있으면 저한테 바로 전화 주세요. 예? Saat Kyungmin masuk ke dalam apartemennya, ia dibuat bingung dengan lampu-lampu di dalam ruangannya tersebut yang tidak mau menyala. Wanita itu pun kembali dibuat kaget setelah mendengar ketukan dari arah pintu. Ternyata orang yang datang tersebut adalah Sung Ho yang mencoba mengembalikan dompet milik Kyungmin yang tertinggal di mobilnya. Sung Ho yang ingin ke kamar mandi pun akhirnya dipersilakan masuk. Namun sebelum Sung Ho sempat menjawab pertanyaan Kyungmin yang menanyakan dari mana pria itu mengetahui nomor apartemennya, Kyungmin yang paranoid segera pergi menuju lobi dari gedung apartemen yang ditempatinya serta kembali menghubungi kepolisian. Beberapa saat kemudian, polisi pun datang dan segera naik menuju ruangan milik Kyungmin. Meskipun sempat kembali mencibir Kyungmin atas laporannya, Detektif Lee akhirnya dibuat kaget setelah membuka pintu dan menemukan tubuh Sung Ho yang telah tewas. Kini si pun berganti ke kantor polisi di mana tampak Kyungmin tengah ditanyai oleh Detektif Lee di ruangan interogasi. 그러면 날 봐야지. 왜 날 안 봐? 누군가가 있었단 얘기죠? Meskipun Detektif Lee nampak mencurigai Kyungmin dan menganggapnya hanya berpura-pura sebagai korban, namun akhirnya Kyungmin tetap dilepaskan atas pertimbangan bahwa dirinya selama ini telah berulang kali membuat laporan akan gangguan di apartemennya. 일자만 차가 심하게 하고 싶은데 자가 전부터 신고 안 해. 내일 아침까지 마취 좀 못 찾으면 잘 만내. Beberapa hari kemudian, Kyungmin yang pergi ke kantor dan hendak kembali bekerja, lalu menyadari bahwa dirinya telah diskor dan akan diistirahatkan sampai proses pengadilan selesai dan dirinya dinyatakan tidak bersalah. Tidak hanya itu, dirinya yang awalnya telah direkomendasikan sebagai karyawan tetap, kini juga telah dibatalkan. 알지도 못하면서 살인용의자라뇨. Kyungmin lalu pulang dengan rasa yang begitu kecewa. Saat dirinya tiba di lobi apartemen, wanita itu pun memutuskan untuk menemui security gedung yang juga ada di sana. Kemudian meminta untuk diperlihatkan rekaman CCTV yang ada di dalam gedung. Donghon, sang security gedung yang saat itu tengah bertugas, kemudian menunjukkan rekaman CCTV yang ada di lobi dan di dalam lift. Tetapi saat Kyungmin meminta untuk diperlihatkan rekaman dari CCTV yang ada di koridor lantai 6, tempat di mana ruangannya berada, Donghon pun akhirnya jujur bahwa kamera yang ada di setiap koridor sebenarnya palsu dan sama sekali tidak berfungsi. 그날 누가 저희 집 문을 막 두드리고 갔는데 Kyungmin yang masih begitu paranoid lalu meminta Donghon untuk memeriksa apartemen miliknya sebelum dirinya masuk. 아무도 없습니다. Saat wanita itu tengah membersihkan tumpahan dari isi vas bunga miliknya yang berserakan di lantai, Kyungmin secara tidak sengaja menemukan kunci apartemen yang terselip di bawah lemarinya. Kunci tersebut tentu bukanlah miliknya, namun dengan bentuknya yang mirip, menandakan jika kunci tersebut merupakan kunci dari salah satu ruangan apartemen yang ada di dalam gedung tersebut. Dengan rasa penasaran yang begitu besar, Kyungmin pun mencoba membuka satu persatu pintu apartemen yang ada di sana. Hingga akhirnya, kunci yang ia temukan itu ternyata berhasil membuka pintu dari ruangan apartemen
bernomor 701. Dengan memberanikan diri, Kyung-min kemudian masuk ke dalam ruangan tersebut yang tampak berantakan dan sudah dipenuhi debu. Dari sebuah foto dan tumpukan surat-surat yang datang, Kyung-min lalu mengetahui bahwa pemilik ruangan itu adalah seorang wanita yang bernama Seung-hee. Singkat cerita, keesokan harinya Kyung-min meminta bantuan kepada teman dekatnya Hyojo untuk mengecek semua transaksi dari kartu kredit milik Seung-hee. Hyojo kemudian menunjukkan keanehan dari transaksi kartu kredit milik Seung-hee yang masih aktif dan terus digunakan untuk membeli sesuatu pada jam yang sama setiap harinya di sebuah minimarket yang tidak jauh dari gedung apartemen tempat Kyung-min tinggal. 직장에서 쫓겨나야 되는지. Dengan berlaga layaknya seorang detektif, Hyojo yang pemberani kemudian mengajak Kyung-min untuk mengawasi minimarket pada jam yang sama dengan transaksi kartu kredit milik Seung-hee biasa digunakan. 2+1으로 커피에서 Dan setelah cukup lama mengawasi, akhirnya kecurigaan mereka pun tertuju kepada seorang wanita. Ketika mengikuti wanita tersebut, Hyojo dan Kyung-min yang kehilangan jejak di sebuah persimpangan lalu memutuskan untuk berpisah. 놓치겠다. 빨리. 알았어. Setelah cukup jauh, Kyung-min yang sampai ke sebuah rumah kosong kemudian mencoba-coba untuk membuka pintu rumah tersebut yang sudah menggunakan sistem kunci elektronik seperti pintu apartemen miliknya. Anehnya, walaupun beberapa kali sempat gagal, pada akhirnya pintu rumah tersebut berhasil terbuka setelah Kyung-min memasukkan kombinasi angka yang sama dengan kode kunci untuk membuka pintu apartemennya. Di dalam rumah tersebutlah Kyung-min dibuat begitu syok setelah melihat mayat seorang wanita dengan kedua kaki yang telah terpotong. Sebelum Kyung-min sempat menghubungi polisi, tiba-tiba seseorang datang yang membuat dirinya memilih untuk segera bersembunyi. Dengan perasaan yang begitu ketakutan, Kyung-min yang tidak ingin hidupnya berakhir seperti Seung-hee yang ia temukan telah tewas, dirinya pun memberanikan diri untuk keluar dari tempat persembunyiannya dan segera menuju pintu keluar untuk melarikan diri. Tetapi, meskipun Kyung-min berhasil kabur, pria misterius yang selalu mengenakan penutup wajahnya tersebut mengetahui akan kehadiran Kyung-min dan mencoba mengejarnya. Kyung-min pun pada akhirnya berhasil ditangkap, namun beruntung Hyojo yang melihat hal tersebut segera menghubungi polisi dan bergegas menolongnya. Merasa posisinya tidak menguntungkan, pria misterius tersebut memilih untuk kabur dan menghilang sebelum identitasnya sempat diketahui. Dari hasil penyelidikan para polisi di TKP, mereka akhirnya berhasil menemukan mayat Seung-hee yang memperkuat pernyataan Kyung-min yang menyebutkan bahwa dirinya sedang dijadikan target penculikan oleh seseorang. Kecurigaan pihak kepolisian lalu jatuh kepada Kim Ki-jung yang pernah terlibat masalah dengan Kyung-min. Dugaan mereka pun semakin diperkuat oleh jam tangan yang pria itu kenakan, karena menurut keterangan Kyung-min, pelaku yang sempat menyerangnya mengenakan jam tangan kuno yang berbentuk sama. 됐어요? 목소리 낮춰 이 개새끼야. Namun Kim Ki-jung akhirnya harus dibebaskan karena kurangnya bukti yang mengarahkan dirinya sebagai seorang pelaku. Selepas dirinya dibebaskan, Kim Ki-jung yang tidak sadar bahwa dirinya terus dibuntuti oleh detektif Lee dan beberapa orang polisi lainnya nampak mendatangi gedung apartemen di mana sebelumnya Kyung-min tinggal. Tetapi Kyung-min yang ternyata telah pindah membuat Kim Ki-jung harus berbohong dan memaksa Dong-hon sang security gedung untuk memberikan alamat baru wanita tersebut. 저희가 지금 규정상 Lanjut cerita, scene pun berpindah ke malam hari di mana kini memperlihatkan Kyung-min
yang tengah merapikan barang-barang di apartemen barunya. Ketika sedang melakukan aktivitas tersebut, dirinya mendapatkan panggilan video call dari Hyojo. Setelah menerima panggilan temannya tersebut, Kyungmin dibuat begitu histeris. Karena sekarang dirinya harus menyaksikan secara langsung temannya Hyojo yang tengah disekap di dalam apartemennya sendiri dan akan segera dimutilasi oleh pria misterius yang sebelumnya telah mencoba menangkapnya. Dengan begitu panik, Kyungmin segera berlari menuju gedung apartemen tempat Hyojo tinggal yang memang berjarak cukup dekat. Saat Kyungmin telah sampai dan mencoba membuka pintu ruangan apartemen milik Hyojo yang terkunci, tiba-tiba muncul Kim Ki-jung yang telah mengikutinya semenjak Kyungmin keluar dari gedung apartemen barunya. Kim Ki-jung yang begitu dendam lantas menyerang dan memukuli Kyungmin. Namun sebelum pria itu mampu bertindak lebih jauh, para polisi yang juga telah membuntutinya segera menghentikan tindakan Kim Ki-jung dan menangkap pria tersebut. Sementara itu, Kyungmin akhirnya berhasil masuk dan menemukan temannya Hyojo telah bersimbah darah. Hyojo tentu saja tidak benar-benar dimutilasi. Adapun video call yang diterima Kyungmin sengaja dikirim untuk memancing wanita itu datang ke apartemen temannya itu. 퇴근하고 집에 들어오는 게 동영상에 보이잖아요. 제가 아는 상식은 친구한테 Beberapa hari kemudian, nampak Kyungmin yang sedang berada di rumah sakit tengah menemani Hyojo dengan kondisinya yang mulai pulih. Tidak lama kemudian, detektif Lee ikut datang menjenguk, lalu memberikan sebuah kamera pengawas yang berbentuk boneka penguin kepada Kyungmin. 이렇게 나오냐? Sekembalinya dari rumah sakit, Kyungmin lantas segera memasang dan mengaktifkan kamera pengawas tersebut di dalam ruangan apartemennya. Lalu kemudian pergi ke sebuah minimarket untuk membeli beberapa barang kebutuhan. Dan disinilah Kyungmin bertemu dengan Donghon, yang mana sikap pria tersebut membuat Kyungmin merasa risih. 이사 가신 곳은 괜찮으세요? Wanita itu pun dibuat begitu ketakutan ketika menyadari jam tangan yang dipakai oleh Donghon. Dengan rasa paranoidnya yang kambuh, Kyungmin memilih untuk tidak segera pulang dan berkeliling ke tempat lain agar dirinya tidak diikuti. Setelah merasa aman, barulah Kyungmin kembali menuju apartemennya. Setelah masuk ke dalam apartemennya, wanita itu pun mendapatkan telepon dari detektif Lee yang menyebutkan bahwa Kim Ki-jung telah kembali dibebaskan, namun kini telah tewas dibunuh oleh seseorang. Menyadari keselamatan wanita itu terancam, detektif Lee pun meminta Kyungmin untuk tidak keluar dari apartemennya, karena pelaku kejahatan yang sebenarnya kini masih bebas berkeliaran. Tetapi Kyungmin yang kini sendirian di dalam apartemennya, lalu menyadari bahwa seorang pria yang tentu saja adalah Donghon sedang bersembunyi di bawah tempat tidurnya lewat rekaman kamera boneka penguin. Meskipun rasa takut membuat seluruh tubuhnya terasa lemas, namun Kyungmin menguatkan diri untuk berlari secepat mungkin menuju pintu agar bisa menyelamatkan diri. Namun gerakan Donghon yang lebih cepat berhasil menghentikan niat wanita tersebut. Setelah berjam-jam tidak sadarkan diri, Kyungmin akhirnya sadar dengan tubuh lemas dan sulit digerakkan karena efek dari obat bius yang masih tersisa. Di hadapan Kyungmin yang terbaring tampak Donghon yang tengah duduk sembari terus mengeluarkan kata-kata ancaman. Dari tampilan ruangan di mana Kyungmin berada, jelas bahwa wanita tersebut telah dibawa ke sebuah tempat yang tidak ia kenali. Sedangkan di tempat lain, detektif Lee yang telah menyadari bahwa Donghonlah pelaku yang sebenarnya berhasil melacak pria tersebut yang sekarang sedang bersembunyi
dan menyekap Kyungmin di sebuah hotel yang terbengkalai. Setibanya di sana, detektif Lee mau tidak mau harus berhadapan dengan Dong-hwan dan berakhir tewas di tangan pria tersebut. Meskipun begitu, detektif Lee berhasil membuat Dong-hwan terluka cukup parah dengan beberapa tembakan yang mengenai tubuhnya. Merasa memiliki kesempatan untuk melawan, Kyungmin pun akhirnya berhasil menyudutkan Dong-hwan dan membunuh pria tersebut dengan mendorongkan kepalanya hingga tertancap di sebuah paku. Scene kini berganti di mana Kyungmin dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dan kembali menjalani hidupnya seperti biasa, meskipun jelas penuh trauma. Sampai di sini, film pun selesai. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Dorong. Sebuah film asal Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2018 lalu. Terima kasih karena sudah menyimak dan menonton. Sampai bertemu kembali di video All Boy Story selanjutnya. Bye-bye.